Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, puji syukur marilah kita ucapkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di ruangan virtual Zoom yang dapat menghubungkan kita antara satu sama lain. Baiklah, selawat bersalam buat Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi dari hasil diskusi dan diskusi kami tentang sistem saraf dan al-indra. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok. Saya sebagai moderator Muhammad Farah Asrafi 2012-9305 dan Triwindi Aprilia 2012-9084. Izin menyampaikan materi tentang sistem saraf dan indera. Untuk materi pertama, pada Windy kami persilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi mengenai sistem saraf. Yang pertama yaitu pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neutron. Sistem saraf pada manusia memiliki sifat mengatur yang sangat kompleks dan khusus. Sistem saraf menerima berjuta-juta rangsangan yang berasal dari berbagai organ. Semua rangsangan tersebut akan bersatu untuk dapat menentukan respon apa saja yang akan diberikan oleh tubuh. Rangsangan ada yang berasal dari luar tubuh, seperti cahaya, gravitasi, suhu, panas, dan dingin, sedangkan rangsangan yang berasal dari dalam tubuh seperti rasa lapar, haus, sakit, nyeri, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu bagian-bagian sistem saraf. Yang pertama, neutron atau sel saraf bisa dilihat dari gambar, yaitu neutron adalah unit fungsional dan fungsional yang membentuk sistem saraf. Neutron memiliki panjang 39 inci dan berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat saraf, serta menghantarkan rangsangan dari pusat saraf ke otot dan tempat. Dari gambar tersebut, terdapat struktur neutron, di mana penjelasannya adalah yang pertama yaitu badan sel saraf atau perikanion. Badan sel saraf merupakan pengendali seluruh aktivitas neuron. Fungsi dari badan sel ini adalah menerima rangsang dari dendrit ke akson. Yang kedua yaitu dendrit merupakan bagian neutron yang ukurannya pendek dan bercabang-cabang. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dan menggunakannya ke badan sel saraf. Dan yang ketiga yaitu akson adalah bagian neutron yang ukurannya panjang dan memiliki cabang tunggal. Bagian ujung suatu kantong yang berisi neurotransmitter. Dan yang keempat yaitu selubung mielin adalah pelindung akson yang berisi lemak berwarna putih, kekuningan, dan bersegmen. Selubung mielin disusun oleh suatu sel yang disebut sel Schwann. Bagian akson yang tidak terlahir oleh mielin disebut nodus transfer. Selanjutnya yaitu berdasarkan fungsinya, neutron dibagi menjadi 3. Yang pertama, neutron sensorik adalah neutron yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu neuron motorik adalah neutron yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor atau otak dan kelenjar. Dan yang ketiga yaitu neutron konektor adalah penghubung antara neutron sensorik dan motorik. Selanjutnya yaitu berdasarkan jalur sitoplasma, neutron ini dibagi pula menjadi 3 bagian. Di mana yang pertama
yaitu neutron unipolar. Adalah neutron yang memiliki satu juluran sitoplasma pada badan selnya. Yang kedua yaitu neutron bipolar. Adalah neutron yang memiliki dua jaluran sitoplasma pada badan selnya. Contohnya neutron pada alat indera seperti telinga, mata, dan hidung. Dan yang ketiga yaitu neutron multipolar. Adalah neutron yang memiliki satu akson dan banyak dendrit pada badan selnya. Pembagian yang kedua dari sistem saraf yaitu neuroglia. Neuroglia atau biasa disebut sel glia merupakan penunjang susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Neuroglia ini terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu astrosit yang berbentuk seperti bintang dan berfungsi sebagai penyatu neuron. Oligodendrosit yang berbentuk seperti astrosit, namun dengan badan sel lebih kecil dan berfungsi membentuk selubung myelin. Dan mikroglia yang bersifat fagosit dan sel FN5 berupa sel epitelium yang melapisi cerebral dan medula spinalis. Yang ketiga yaitu sinapsis. Sinapsis adalah penghubung antar neutron. Artinya, sinapsis menjadi titik temu antara ujung akson suatu neutron dan dendrit dari neutron lain. Pada celah sinapsis inilah terkandung suatu substansi kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter terdiri beberapa macam. Yang pertama, asetilkolin, yang kedua epinefrin, yang ketiga norepinefrin, yang keempat dopamin, yang kelima serotonin, dan yang keenam yaitu asam gamma aminobutirat. Materi selanjutnya yaitu sistem saraf pusat, di mana terbagi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama yaitu otak. Otak terdiri dari dua bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, substansi grisea atau abu-abu adalah bagian terluar otak yang mengandung banyak badan sel, serabut bermielin, serabut tak bermielin, astrosit, protoplasma, oligodendrosit, dan mikroglia. Substansi ini berfungsi sebagai tempat terjadinya persepsi, integrasi, dan peningkatan perilaku serta intelektual. Yang kedua yaitu substansi alba atau putih adalah bagian terdalam otak yang berfungsi sebagai pusat koordinasi motor. Bagian ini mengandung serabut bermielin dan tak bermielin, astrosit, fibrosa, oligodendrosit, dan mikroglia. Adapun bagian-bagian otak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum. Otak besar sumber kecerdasan, pusat ingatan, pusat kesadaran, pusat alat indera, dan pusat asosiasi. Otak besar ini terdiri dari beberapa lobus, di antaranya yaitu lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, lobus occipitalis. Yang kedua yaitu diencephalon. Diencephalon terletak di antara cerebrum dan otak tengah atau tersembunyi di balik hemisfer cerebral. Diencephalon ini terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Yang ketiga yaitu sistem limbik. Sekumpulan struktur yang berhubungan dengan emosi dan perasaan. Semakin besar area limbik, tingkat hubungan emosionalnya akan semakin besar pula.
Yang keempat yaitu otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah merupakan penghubungan antara pons Varolii dan otak kecil dengan otak tengah. Fungsi otak tengah adalah sebagai pusat refleks. Yang kelima yaitu pons Varolii. Pons Varolii berfungsi untuk menghantarkan impuls dari bagian kiri dan kanan otak kecil, pembantahan frekuensi, dan bernapas. Yang keenam yaitu otak kecil. Otak kecil adalah otak yang berada di bagian punggung atas batang otak dan di bawah lobus occipitalis. Otak kecil berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan, mengontrol gerakan mata, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu medula oblongata. Medula oblongata merupakan berfungsi untuk membantu pembantahan jantung, tekanan darah, gerakan pencernaan bersin, batuk, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang kita terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama substansi alba atau putih. Bagian ini merupakan bagian terluar dari sumsum tulang belakang dan terdiri dari akson bermielin. Yang kedua yaitu substansi grisea atau abu-abu. Substansi grisea merupakan bagian dalam sumsum tulang belakang. Substansi ini memiliki bentuk huruf A atau seperti kupu-kupu dan berdiri dari 4 bagian, yaitu sayap dorsal, ventral, lateral, dan commissura grisea. Adapun fungsi dari sumsum tulang belakang, yang pertama yaitu mengantarkan impuls sensorik reseptor ke otak, dan yang kedua sebagai pusat gerak refleks, dan yang ketiga penghantar impuls motorik dari otak ke efektor. Selanjutnya yaitu sistem saraf TEPI. Yang pertama sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf tulang belakang. Yang kedua yaitu sistem saraf tak sadar. Sistem saraf tak sadar terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatif bersumber dari segmen torak dan lumbar sumsum tulang belakang. Sistem saraf yang berperan untuk mendukung peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan terbukanya saluran pernapasan. Yang kedua yaitu sistem saraf parasimpatif. Sistem saraf parasimpatif bersumber dari area kranial dan sakrum. Sistem saraf ini bekerja dalam keadaan tenang. Artinya sistem kerjanya berkebalikan dengan sistem saraf simpatif. Selanjutnya yaitu gerak sadar dan refleks. Yang pertama gerak sadar. Gerak sadar adalah gerak yang didasari dengan kesadaran penuh untuk melakukannya atau gerak secara disengaja. Misalnya saja saat kamu lapar, sengaja mengambil makanan. Urutan proses terjadinya gerak sadar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu impuls, lanjut ke reseptor atau indera, lalu saraf, sensorik, dan otak, lalu ke saraf motorik, dan lanjut ke efektor atau otot gerak. Yang kedua yaitu gerak refleks. Gerak refleks ini terjadi secara spontan, misalnya saja saat kita sedang fokus mengamati sesuatu, lalu seseorang memukul dari belakang. Pada gerak refleks, impuls berjalan cukup cepat dengan jalur yang pendek. Urutan proses terjadinya gerak refleks adalah sebagai berikut. Dari impuls menuju reseptor atau indera, menuju saraf sensorik, dan sumsum tulang belakang, menuju saraf motorik, dan menuju efektor atau otot gerak. Kesimpulan, sistem saraf gerak sadar dan refleks ini adalah terletak pada bagian tengahnya, yaitu jika gerak sadar
menjadi faktor utamanya adalah otak, maka gerak refleks adalah sumsum tulang belakang. Materi selanjutnya yaitu gangguan pada sistem saraf. Yang pertama, meningitis adalah peradangan pada selaput meninges. Gangguan ini disebabkan oleh virus atau bakteri. Yang kedua yaitu encefalitis adalah peradangan pada jaringan otak. Penyebabnya adalah virus. Yang ketiga yaitu neuritis adalah gangguan pada saraf tepi akibat peradangan atau tekanan. Dan yang keempat, kesemutan adalah gangguan pada sistem saraf sensorik akibat terganggunya metabolisme. Yang kelima, epilepsi atau AYAN adalah gangguan menahun yang menyerang saraf. Yang keenam, Alzheimer adalah gangguan berupa sindrom kematian sel otak secara bersamaan. Biasanya gangguan ini menyerang para lansia. Dan yang ketujuh yaitu stroke adalah gangguan yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah di otak. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Triwindia Priya yang telah menyampaikan materi tentang sistem saraf dan telah menjelaskan pembagi-pembagiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang alat indera, yang juga sebenarnya terhubung dengan sistem saraf ini. Jelas sekali. Ada alat indera ini juga kita kenal sebagai panca indera, karena terdiri dari 5, yaitu alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Indera atau indria yang sebuah antarmuka kontak antara jiwa dalam bentuk spiritual, kesadaran diri dengan materi lingkungan. Macam-macam alat indera pun ada 5, sangat berguna sekali dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mata, kemudian ada telinga, dan ada hidung sebagai indera pembau, pengecap, dan kulit. Yang pertama kita masuk tentang mata. Mata adalah indera penglihatan yang menerima sebuah rangsangan berupa cahaya. Jadi untuk melihat keadaan sekitar, kita butuh cahaya untuk dirangsang oleh reseptor yang nantinya akan dideteksi oleh alat pada mata. Nanti ada penjelasan yang akan saya sampaikan. Cara kerja mata adalah sebagai berikut. Cahaya menuju ke aqueous, lalu menuju pupil, terus menuju lensa, lalu menuju filterus humor, lalu menuju retina, lalu menuju saraf optik, dan yang terakhir menuju otak. Next. Nah, bagian-bagian mata dan fungsinya. Terus ada pada gambar kornea mata. Kornea mata itu terletak di bagian luar, mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskannya bagian mata yang lebih dalam. Yang kemudian ada lensa mata, mempunyai fungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Kemudian ada iris, mempunyai fungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. Kemudian pupil mempunyai fungsi sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Retina mempunyai fungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Kemudian otot mata mempunyai fungsi untuk mengatur suatu gerakan bola mata. Kemudian saraf mata mempunyai fungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke otak. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar. Next. Kemudian telinga. Telinga ialah indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan yang berupa suara, fonoreseptor. Fungsi lain dari telinga yaitu telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Kemudian ada cara kerja telinga adalah sebagai berikut. Getaran suara menuju dari daun telinga, lalu menuju saluran telinga, lalu menuju gelendang telinga, menuju 3 tulang pendengaran, lalu menuju rumah siput, menuju sel rambut, organ kortil, lalu menuju sel saraf auditory, dan yang terakhir menuju otak. Kemudian next. Kemudian ada bagian-bagian telinga yang telah terlihat pada gambar. Ada telinga bagian dalam, bagian luar, bagian tengah. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Kemudian adalah telinga bagian tengah, yaitu terdiri dari gendang telinga, tulang pendengar atau martil, landasan Dasagordi, dan saluran Eustachius. Kemudian ada telinga bagian dalam yang terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran dengan setengah lingkaran, lingkap jorong, lingkap bundar, dan rumah siput.
atau koklea. Next. Nah, jadi ada fungsi dari bagian indera pendengar. Daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran mempunyai fungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suatu gelombang bunyi. Kemudian gendang telinga ini mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsang bunyi dan menerusnya ke bagian dalam. Terus dilanjutkan ada 3 tulang pendengaran, tulang martir, landasan, dan sangguardi, mempunyai fungsi untuk memperkuat sebuah getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Kemudian di tingkat jorong, tingkat bundar, 3 saluran setengah lingkaran dan koklea mempunyai fungsi untuk mengubah impuls dan diteruskan ke otak pada 3 saluran setengah lingkaran. Juga mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian saluran astesius, fungsinya untuk menghubungkan suatu rongga mulut dan telinga bagian luar. Jadi begitu fungsi dari bagian indera pendengar. Itu ya hidung, yang kita gunakan untuk mengenali satu lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan serabut-serabut pada saraf penciuman terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara atau kemoreseptor. Kemudian ada bagian-bagian hidung seperti berikut. Ada dijelaskan pada gambar, ada lubang hidung mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Kemudian rabut hidung mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernapas. Selaput lendir mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Kemudian serabut saraf mempunyai fungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernapasan. Kemudian saraf pembau ini mempunyai fungsi untuk mengirim bau-bauan ke bagian otak. Nah, cara kerja hidung adalah sebagai berikut. Kemudian rangsang bau menuju ke lubang hidung, lalu menuju ke epitelium olfaktori, menuju ke mukosa olfaktori, lalu menuju ke saraf olfaktori, lalu menuju ke talamus, menuju ke hipotalamus, dan terakhir menuju ke otak. Yang keempat adalah indera pengecap atau lidah, yaitu salah satu jenis indera yang bisa merespon berbagai jenis dan berbagai macam rasa. Pada pangkal lidah dapat mengecap rasa pahit, pada tepi lidah untuk mengecap rasa asin dan asam, serta pada ujung lidah fungsinya mengecap rasa manis. Seperti yang telah dijelaskan pada gambar, pada lidah terdapat 2 kelompok otot, yaitu otot intrinsik melakukan sebuah gerakan halus, dan otot etrinsik melakukan sebuah gerakan kasar saat mengunyah dan menelan serta mengenyangkan lidah pada bagian sekitarnya. Dan pada bagian lidah yang berbintik-bintik disebut dengan papila, yaitu ujung saraf pengecap. Pada permukaan lidah yang ditutupi oleh 3 macam papila, yaitu sebagai berikut. 1. Papila circumvallata, papila filiformis, kemudian papila fungiformis. Cara kerja lidah sebagai berikut. Makanan atau larutan berasa menuju ke papila lidah, lalu menuju ke saraf gustatori, lalu menuju medula oblongata, lalu menuju talamus, dan yang terakhir menuju otak. Dan terakhir tentang indera peraba atau kulit. Kulit ialah salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan temperatur suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat sebuah reseptor PK terhadap sebuah rangsangan fisik, atau mekanoreseptor. Bagian kulit dan fungsinya, kulit ari mempunyai fungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan untuk mencegah penguapan air dalam tubuh. Kelenjar keringat mempunyai fungsi untuk menghasilkan suatu keringat. Kemudian ada lapisan lemak mempunyai fungsi untuk menghangatkan suatu tubuh. Kemudian ada otot penggerak rambut mempunyai fungsi untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Kemudian ada pembuluh darah mempunyai fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, baiklah teman-teman, itulah hasil dari presentasi kami tentang sesi saraf dan alat indera. Baiklah kepada teman-teman, jika ada kritik ataupun saran demi menyempurnakan diskusi kita, kami persilakan.
Jika tidak ada, kita lanjutkan kepada sesi pertanyaan. Di sini kita hanya membuka 4 pertanyaan. Nanti kalau ada tambahan waktu, kami berikan kesempatan untuk teman-teman yang bertanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Widya Zahra dengan NIM 2012129223 dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apakah saat kita marah, sedih, atau stres dapat mempengaruhi sistem kerja saraf? Jika iya, bagaimana mekanisme kerjanya? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, dituliskan di kolom chat ya. Terima kasih kepada Wila Zahra yang telah bertanya. Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, kami silakan. Izin bertanya, moderator. Kepada Febrija, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Febrija Atrila dengan NIM 20129274. Saya ingin bertanya seputar otak. Pertanyaannya yaitu, seberapa cepat otak manusia bekerja dan kenapa seseorang yang sedang tidur bisa bermimpi? Sekian, terima kasih moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Febrija yang telah bertanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, moderator. Kepada Aprilia Wahyuni, kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya April Wahyuni dengan NIM 2012-9009. Kelompok A ingin tanya kepada kelompok penyaji. Jelaskan bagaimana saraf simpatik dan parasimpatik memelihara homeostatis pada tubuh. Sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aprilia yang telah memberikan pertanyaan. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang bertanya? Untuk pertanyaan terakhir, kami persilakan. Izin bertanya, moderator. Kepada Rafifatun Nisari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafifatun Nisa Syafra dengan NIM 2012-9190. Ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji, yang mana pertanyaannya itu, tolong kelompok penyaji jelaskan gangguan yang dapat terjadi pada alat indera yang ada di tubuh kita, atau penyakit yang dapat menyerang alat indera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Rafifatun Nisa yang telah memberikan pertanyaan. Baiklah teman-teman, sudah terkumpul 4 pertanyaan. Oleh karena itu, kami izin mendiskusikan dulu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan. Terima kasih.
Oke, karena Zoom-nya hampir habis, jadi nanti masuk lagi ya. Karena pertanyaannya sedang dicari juga jawabannya, dan yang lain juga tolong mencari jawabannya. Jadi nanti jam berapa aja kita masuk? Jam 11 aja ya, nggak apa-apa. Jam 11 aja ya, karena Zoom kita kan terbatas. Kalau Zoom-nya unlimited nggak apa-apa. Ya, jadi jam 11 nanti masuk lagi ya, menjelang mencari pertanyaan, mencari jawaban dari pertanyaan teman-temannya. Oke? Ya, Bu. Baik, Bu. Baik.